Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik di rumah apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan Kak Eva dalam ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah memasuki Minggu Advent kedua atau Minggu Kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, Eva ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 66, Mari Puji Tuhanmu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita akan membaca Mazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Jika Alkitab sudah terbuka, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca serta mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mengerti akan firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Yang berbunyi, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru.
Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab, "Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, 'Keluar.' Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru, kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampani dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan kita saksikan melalui bentuk video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, ketika adik-adik menghadapi masalah atau kesulitan, adik-adik berharap kepada pertolongan Tuhan atau kepada manusia. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan kitab ini terdiri dari 66 pasal. Nabi Yesaya dipilih Tuhan untuk memperingatkan seluruh umat Yehuda agar mereka berbalik dan mengingat bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Walaupun seringkali mereka tidak taat kepada Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala. Melalui Nabi Yesaya, Allah memberikan peringatan kepada umat Yehuda, baik raja, para petinggi maupun rakyat, untuk selalu bergantung hanya pada kuasa Tuhan, bukan dengan menyembah berhala. Namun adik-adik, ketika umat Yehuda diserang oleh bangsa Asyur, mereka justru berlari dan merasa ketakutan, dan lebih memilih meminta pertolongan dari bangsa Mesir. Nabi Yesaya ingin menyampaikan bahwa Tuhan tetap menanti kehadiran mereka untuk berbalik dan bertobat. Tuhan juga akan memberikan mereka berkat jasmani dan rohani, serta ternak mereka pun akan terpelihara dengan baik dan hidup berkelimpahan dan mengalami kesembuhan. Tetapi tentunya umat pun diharapkan untuk sungguh-sungguh dan tidak melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, umat Yehuda diajarkan untuk hidup dalam pengharapan dan meninggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memiliki kerinduan untuk memulihkan umatnya adik-adik karena kasih-Nya yang besar. Adik-adik, memasuki minggu Advent kedua ini mengingatkan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan bergantunglah hanya pada Tuhan ya adik-adik, yang memberikan pengharapan melalui kasih Allah, dan jangan khawatir karena janji Allah selalu digenapi. Misalkan saat adik-adik mau ulangan secara online, adik-adik jangan khawatir
Karena jika adik-adik sungguh-sungguh belajar dan berdoa serta mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang adik-adik kerjakan, pasti Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati adik-adik. Dan tentunya adik-adik akan mendapatkan hasil yang terbaik. Berharap hanya kepada Tuhan melalui sikap dengan rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab dan saling menghormati orang tua serta hidup dengan rukun dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Aktivitas hari ini, adik-adik membuat kartu pembatas Alkitab dengan menuliskan ayat Alkitab dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Ketika adik-adik selesai membuatnya, adik-adik boleh taruh di dalam Alkitab ya. Dan jangan lupa untuk difoto dan di-share di grup WhatsApp orang tua. Kakak tunggu ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua untuk selalu menggantungkan hidup dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mau mengajarkan kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga memberkati setiap adik-adik kami yang melakukan aktivitasnya di rumah, baik sekolah, ibadah, atau aktivitas lainnya. Tuhan memberkati papa, mama, opa, oma, kakak, adik yang ada di rumah. Tuhan juga memberkati dalam kesehatan dan dalam segala hal. Tuhan Yesus juga memberkati gereja-gerejamu, khususnya GPIB Harapan Baru. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, serta jemaat yang ada di GPIB Harapan Baru. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, khususnya dalam menangani wabah virus corona. Biarlah Tuhan mereka boleh menanganinya dengan baik dan virus corona ini boleh berakhir Tuhan. Jadikanlah kami juga Tuhan supaya kami menjadi masyarakat yang selalu patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Tuhan juga berkati kakak-kakak tim multimedia yang selalu siap membantu kami dalam ibadah IMPA secara live streaming ini Tuhan. Tuhan berkati kami dalam aktivitas kami seminggu ke depan, biarlah apa yang kami lakukan selalu seturut dengan kehendak-Mu dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang adik-adik kami berikan, biarlah persembahan yang diberikan hanya untuk pelayanan-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami, kiranya adik-adik kami boleh mengikuti IMPA setiap minggunya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, lindungi kami, sertai kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!